secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis taklim atau majelis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak perlu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya, pecinta-pecintanya ila yaumil qiyamah. Sebelumnya ulun perkenalkan terlebih dahulu agar yang semua tahu dengan beliau. Beliau datang berdua. Nama beliau Al-Habib Abbas bin Abu Bakar Al-Haddad. Beliau datang juga dengan sahabat beliau Al-Habib Muhammad Ridho bin Syahab yang sama-sama menemani beliau juga. Beliau asli dari kota Jakarta. Kemudian sekarang beliau berdomisili di kota Pekalongan. Sekarang berdomisili di kota Pekalongan. Alhamdulillah. Beliau juga alumni Pondok Pesantren Darul Hubah wa Dakwah atau yang disingkat dengan Dalwa di Kota Bangil, Aceh, Pasuruan. Kemudian lagi beliau alumni di Kota Mekah Al-Mukarramah, Saudi Arabia, yaitu di Profesor Dr. Abuya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Alhamdulillah beliau bisa hadir di pagi hari yang berbarokah ini. Mari kita bersama dengarkan. Waktu sampai salat isyraq, waktu sampai salat isyraq ada sesi pertanyaan kan? Ada langsung aja. Baik, langsung saja kita serahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، آمين. وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى درجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسوله الكريم. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan kebajikan, di bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang penuh dengan keistimewaan, yang dimana pada hari ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang dimana bulan ini adalah bulan yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala,
Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap bulan memiliki keistimewaan. Bulan Rabiul Awal di situ ada keistimewaan lebih, yaitu lahirnya Nabi Muhammad. Kemudian bulan Dzulhijjah di sini pelaksanaan ibadah haji. Nah, di sini bulan Rajab dikatakan Rajab syahrullah, bulan Rajab bulannya Allah, di mana di situ ada terjadi kejadian yang sangat istimewa, yaitu perjalanan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lailan. Ini dikatakan lailan pada malam hari, ditempuh dengan waktu sesaat. Waktu yang sangat singkat, waktu yang sangat hebat. Kalau sekarang mungkin naik pesawat. Itu naik pesawat dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Palestina, itu masih 2 jam. Tetapi Rasulullah perjalanan hanya sesaat. Kemudian diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha yang dikenal yang namanya dengan Mi'raj. Jadi ada Isra wal Mi'raj. Isra perjalanan dari kota Mekah ke kota Palestina, Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, ini dikenal namanya Isra. Nah, Rasulullah melaksanakan Isra wal Mi'raj, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pelaksanaan salat lima waktu. Ini subhanallah, saking istimewanya untuk menerima salat 5 waktu dipanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah langsung. Pertemuan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian keistimewaan di bulan Rajab. Makanya Rajab adalah bulan syahrullah. Makanya para ulama mengatakan kalau Rasulullah bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan Mi'raj, kita segala keistimewaan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad didapatkan kepada umat Nabi Muhammad. Ternyata kita mendapatkan bagian Mi'raj. Kita ini umat Nabi Muhammad mendapatkan Mi'raj. Wa ma mi'rajuna nahnu billahi subhanahu wa ta'ala. Mi'rajnya apa kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Mi'rajnya kita adalah salat. Ini salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah. Ini adalah bagian mi'rajnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam mi'raj, di dalam salat ada doa, di dalam salat ada ibtihalat, di dalam salat ada munajat, di dalam salat ada permintaan, di dalam salat ada permohonan, di dalam salat ada ibadah. Subhanallah, kalau kita menelusuri tentang ibadah salat, begitu indah keindahan di dalam salat tersebut. Orang yang menjalani salat ini baru salat yang namanya salat wajib, belum menjalankan salat-salat sunnah yang lainnya, belum salat tahajud, belum salat duha, belum salat qobliyah, belum salat ba'diyah, kemudian belum salat awabin, belum salat witir, belum salat-salat yang lainnya. Ada salat istikharah, ada salat hajat. Subhanallah. Jadi seorang hamba ini kehidupan di dunia tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah. Jadi kalau kita jalani sewaktu-waktu kita hanyalah untuk ibadah, inilah suatu hal yang patut kita jalani untuk Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada seorang ulama, mereka menjalankan 1 hari 1 malam di dalam salat 100 rakaat. Waduh, banyak ya Habib, 100 rakaat. Ulun ini tidak mampu ulun. Aduh, saya sedikit demi sedikit bisa nih Pak bicara ulun nih. Masalah ulun, ikam ya. Cuman sedikit, cuman bisanya ulun sama ikam aja. Yang lainnya nggak bisa sudah. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau memang buat belajar, kami memang belajar di Jawa Timur. Tadi dikatakan oleh Ustadz Mustafa, kami di Jawa Timur 8 tahun nggak lama. Saya kira mondok di Bangil 8 tahun sudah lama. Nggak taunya masih berangkat lagi ke kota Mekah. Di kota Mekah sebentar, nggak lama, cuma 12 tahun Bu. Jadi 12 tahun kita belajar, mengaji, menuntut ilmu di sana, nggak pulang-pulang. Jadi nggak boleh pulang. Kalau Habib Ustadz Mustafa berapa tahun Ustadz Mustafa? Hah? 12 tahun di Mekah. Di Jawa 12 tahun di Mekah, di Madinah 4 tahun. Nah, Ustadz Mustafa kebalikan. Dia 4 tahun di 12 tahun di Jawa, 4
4 tahun di Mekah, 4 tahun enak pulang. Kalau saya 12 tahun nggak pulang-pulang, nggak boleh kawin lagi. Jadi belajar menuntut ilmu, alhamdulillah. Jadi kalau mengingat bahwasanya salat tersebut adalah keindahan, kenikmatan, kekhusyuan, munajat, doa, kita berdialog bersama Allah. Jadi kalau sudah menjalankan salat kita sudah lupakan semuanya. Khususnya buat ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya kalau habis subuh ketika salat pikirannya ke rumah. Ini nanti anak saya siapa yang bangunin? Nanti masak air, belum bikinin kopi, belum nganterin anaknya, belum masak. Nanti beli apa? Beli nasi kuning, beli lontong sayur atau beli apa? Ini biasanya ibu-ibu, bukan bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak sudah pikirannya lain lagi nanti. Nah, jadi kita bermunajat, berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya para ulama banyak mereka melaksanakan ibadah salat ini sampai 100 rakaat, 200 rakaat, 300 rakaat, sampai ada seorang imam, Imam Ali Zainal Abidin, beliau ini melakukan ibadah salat sampai 1000 rakaat satu hari satu malam. 1000 rakaat sehari satu malam. Terus bagaimana dengan kerjanya, bagaimana kesibukannya? Mereka tetap bekerja, mereka tetap kesibukan, mereka tetap dinas. Tetapi lihat, dinasnya mereka, kerjanya mereka, semuanya didasari karena ibadah. Jadi yang bekerja untuk mencari nafkah ini adalah bagian daripada ibadah. Yang dinas di perkantoran bagian daripada ibadah. Itu semua terselubung dengan yang namanya niat. Makanya ini saya ingin memberikan sedikit pelajaran. Yang pelajaran ini simpel, mudah dan gampang, tetapi pahalanya besar. Yang dimana nanti Allah, para malaikat bingung. Ini kok umat Nabi Muhammad pekerjaannya sedikit tetapi kok amalannya banyak. Amalannya banyak. Umpamanya antum bangun tidur diniatkan, bangun tidur ini kami niatkan untuk sholat tahajud. Bangun tidur diniatkan untuk ibadah. Bangun tidur dengan membaca doa. Bangun tidur berwudu. Bangun tidur menghadap Allah. Setelah sholat subuh berniat yang begitu banyak, menjalankan sebelumnya sholat sunnah. Setelah sholat sunnah ini baru niat ini. Nanti setelah sholat sunnah, sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah, kami ikut mengaji. Setelah mengaji berdoa, kemudian bersilaturahim. Setelah bersilaturahim, kemudian kami bekerja mencari nafkah untuk keluarga dan anak. Subhanallah. Ini baru niat, belum pekerjaan. Niatul mu'min khairu min amali. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ini baru niatnya sudah baik. Bagaimana mengamalkan? Ternyata nanti di hari kiamat catatan amal kita ini banyak. Makanya para malaikat kaget dengan umat Nabi Muhammad. Ini umat Nabi umurnya pendek, nggak panjang, umurnya 60 tahun, 70 tahun, 8 tahun, 80 tahun, panjang umur 90 tahun. Waduh, Masya Allah, Muammar ini panjang umur banget katanya. Ternyata umur 60-70 tahun kok ini pahalanya banyak. Mereka masuk surga terlebih dahulu, bahkan melebihi daripada umat-umat sebelumnya yang umurnya panjang. Ada yang umur 100, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun. Ternyata umat Nabi Muhammad sudah masuk dalam duluan. Nasabiqun bil khairat. Ini keutamaan ini adalah bagian daripada kebesaran umat Nabi Muhammad. Makanya Profesor Dr. Said Muhammad Alwi Al-Maliki, guru kami, memiliki kitab namanya Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Keistimewaan umat Nabi Muhammad. Di antaranya ini, umurnya pendek tapi pahalanya banyak. Taib di dalam ibadah salat. Makanya di bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat indah, bulan penerimaan mandat dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah salat. Kemudian setelah bulan Rajab ada bulan Sya'ban. Syahri, bulan Sya'ban bulanku. Ada apa di bulan Sya'ban? Madza fi Sya'ban? Ternyata di bulan Sya'ban di sini termasuk khamsul layalin la turaddu fihi du'a. Ada 5 malam, Bu, yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Doanya pasti mustajab. Apa? Awwalul lailatin min Rajab. Yaitu hari pertama di bulan Rajab. Makanya ketika datang bulan Rajab ini kita bergembira, senang. Datang bulan Rajab, yaitu bulan Asyurul Hurum, yaitu bulan haram.
Ini bulan haram, Mbak. Bulan haram. Ini sudah dikenal orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad. Dulu itu orang-orang kalau sudah datang bulan haram, mereka aktivitas yang namanya perang, yang aktivitas yang namanya balas dendam, aktivitas pembunuhan, yang aktivitas mereka yang jahat-jahat ini, yang ibaratnya angker kita lihat, itu semuanya mereka takut menghormati yang namanya bulan Asyurul Hurum. Jadi umpamanya terjadi peperangan antara gobilah dengan gobilah, satu kabilah dengan satu kabilah perang. Kalau sudah datang bulan haram, mereka berhenti libur menghormati bulan Asyurul Hurum. Ternyata bulan Asyurul Hurum kemarin ada di bulan Rajab. Nah, Allah menyatakan di bulan Rajab oleh Nabi Muhammad, di bulan Rajab ini bulan penuh dengan kebajikan, bulan dengan penuh amal. Makanya awalul lailatin min Rajab. Ini banyak keindahan, banyak keistimewaan. Kemudian lailatul nisfi min Sya'ban. Kemudian malam nisfu Sya'ban. Ini kemarin nisfu Sya'ban baca doa enggak? Baca. Ini kita malam yang sangat indah sekali. Ini malam yang manusia seketika berdoa pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa musyahin wal musyrik. Orang yang musyrik yang menyekutukan Allah dan orang yang memiliki permusuhan, kemudian yang dengki, kemudian yang memutuskan silaturahim, ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin kami di Kota Pekalongan, ini di Kota Pekalongan bersama saya punya mertua. Ini kita ada rutinitas, ada rangkaian haul namanya. Di antaranya ada nisfu Sya'ban di Kota Pekalongan. Ini nisfu Sya'ban dikatakan oleh masyarakat Indonesia nisfu Sya'ban yang paling terbesar yang ada di Indonesia. Bahkan di Asia yang datang ratusan ribu, puluhan ribu yang datang membaca doa-doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini yang menyaksikan begitu indah sekali. Untuk apa? Untuk mendapatkan malam nisfu Sya'ban, malam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Kemudian malam Lailatul Ramadan, kemudian Lailatul Idain. Nah, malam Ramadan dan Lailatul Idain. Nah, bulan Sya'ban ini menjadi mulia karena kenapa mulia? Karena di bulan ini turunnya ayat suci Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi Muhammad dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Wahai kalian orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad. Mungkin ayat ini sering kita dengar. Mereka para khutbah, para dai, para ustaz, para ajengan, para kiai, mereka menyampaikan khutbah Jumat dengan mengatakan innallaha wa malaikatahu, innallaha wa malaikatahu. Tetapi yang tersimpan apa? Perhatikan. Mulianya ayat ini, Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan, yang menyatakan keimanan kita kepada Nabi Muhammad adalah Allah. Yang memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad adalah Allah. Yang memerintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad adalah Allah. Yang pertama kali memulai selawat kepada Nabi Muhammad adalah Allah. Lihat dari siyaghul kalam, daripada ayat suci ini. Yang pertama kali yang memerintahkan adalah Allah. Allah yang memerintahkan dan Allah yang pertama kali memulai. Ini adalah bagian daripada qudwah. Jadi kita malu, Allah aja berselawat, para malaikat berselawat. Nah, kemudian bagaimana dengan kita tidak berselawat kepada Nabi Muhammad? Yang lebih-lebih lagi kita mendapatkan khitab, bagian yang terbesar dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang beriman. Subhanallah. Keindahan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Quran, kita mendapatkan khitab, mendapatkan bagian dialog dari Allah Subhanahu wa taala, wahai kalian orang-orang beriman. Jadi kalau sudah dikatakan orang-orang beriman, ini adalah orang-orang yang beruntung,
orang-orang yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan bagian rahmat Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bulan Sya'ban. Makanya kita perbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Makanya saya bangga ketika baru masuk masjid, ini masjidnya indah. Masjidnya besar. Kemudian lihat tasbih, subhanallah, banyak banget ini tasbih. Ini menunjukkan kalau masyarakat Samarinda ini sering berselawat. Apalagi di sini saya lihat banyak para guru, para asatidzah mengajarkan untuk mahabbati Nabi Muhammad. Contohnya kita lihat di Banjarmasin. Di Banjarmasin ada siapa? Guru Zaini. Guru Zaini dikit-dikit Nabi. Guru Udin, saya sering lihat di YouTube-nya Guru Udin di Samarinda, benar. Guru Bahrudin, dikit-dikit cinta Nabi, mahabbatin Nabi, ingat Nabi, dikit-dikit Nabi. Nabi, ada apa dengan Nabi Muhammad? Kok kita disuruh ingat Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pedoman kita, panutan kita, rujukan kita, kembalinya kita, tawasulnya kita, doa kita, meminta kepada Allah kecuali melalui jalur Nabi Muhammad. Seseorang yang berdoa kepada Allah kecuali mereka meminta melalui Nabi Muhammad, maka doanya tidak mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menyatakan di dalam kalamnya beliau, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna du'a mauqufun baina as-sama'i wal ard hatta tusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Doa itu ngambang di atas langit dan bumi. Kita ini setiap kali berdoa pasti akan diterima oleh Allah. Tidak ada seseorang yang berdoa kecuali tidak diterima oleh Allah. Cuman kapan doanya diterima? Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang seperti kilat. Tetapi Sayyidina Umar memberikan cara, manhaj, metode biar doa kita lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Umar? Hatta tusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalian berselawat kepada Nabi Muhammad. Karena kita berdoa kepada Allah dibarengi dengan selawat Nabi Muhammad, maka doanya akan kabul kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah. Manusia Rasul yang diberikan keistimewaan oleh Allah yang tidak diberikan oleh nabi-nabi yang lain. Makanya kita selalu bangga akan Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Makanya dikit-dikit kita ingat Nabi Muhammad. Di hadapan kita ada Nabi Muhammad. Makanya para jamaah harus ingat bagaimana dengan ingat Nabi Muhammad. Jadikanlah dia Nabi Muhammad di hadapan kita. Nabi Muhammad selalu bersama kita. Dengan apa? Kalau Nabi Muhammad sudah bersama kita, amaliyah kita akan selalu mengikuti dengan Nabi Muhammad. Salatnya Nabi Muhammad, ibadahnya Nabi Muhammad, amal-amalnya Nabi Muhammad, keingatan untuk Nabi Muhammad, maka doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat bagaimana kau para ulama-ulama Allah, umatnya banyak, doanya cepat dikabuli. Ini rahasianya. Karena mereka selalu bersama Nabi Muhammad. Makanya kita suruh sering-sering datang kepada para ulama, betul? Untuk menghadiri majelisnya para ulama. Karena para ulama tidak pernah putus dengan Allah dan Nabi Muhammad. Makanya sekali-kali kita disuruh bawa air. Mau ngapain bawa air? Minta doa. Katanya orang Jawa, soan. Kalau orang sini bilangnya apa? Hah? Enggak ketemu sama para ulama. Silaturahim sama para ulama apa? Bahasa Banjari, bahasa Samarinda apa? Belang, ya. Iya, belang para ulama. Ini kalau sudah belang sama para ulama, kok para ulama cepat doanya. Anak-anak kecil kita bawa ke para ulama, minta doanya. Yang lagi hamil, minta kepada para ulama. Kemudian ketika baru lahir, ditahnik sama para ulama. Ada apa dengan para ulama? Ternyata para ulama ini adalah waratsatul anbiya, pewaris Nabi Muhammad. Mereka selalu mengikat dirinya akan Nabi Muhammad. Makanya saya lihat, perhatikan, ulama-ulama yang jiwa raganya dekat kepada Nabi Muhammad, dia akan menjadi ulama yang masyhur, ulama yang terkenal. Contohnya lihat Guru Zaini, lihat Guru Udin, dikenal di mana-mana tempat. Karena mereka selalu mengikat dirinya untuk Nabi Muhammad. Jangankan dirinya, dia menyampaikan ceramahnya selalu ingat Nabi Muhammad, ingat Nabi Muhammad, sampai mereka kalau sudah menyebut Nabi Muhammad, dia sedih, menangis karena rindu akan Nabi Muhammad. Mungkin mereka adalah orang-orang yang sering bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita disuruh bersiap-siap mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban. Untuk apa? Untuk menyambut datangnya bulan Ramadan.
menyambut datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh kebajikan, bulan yang penuh keindahan, bulan yang penuh dengan munajat, bulan yang penuh dengan kebaikan. Makanya di bulan Ramadan ini banyak kebajikan-kebajikan yang Allah berikan. Makanya orang ketika datang bulan Ramadan ini mereka menyambut dengan qasidah-qasidah, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Ada apa? Menyambut datang bulan Ramadan. Ya bulan Ramadan, ya bulan Ramadan, bil qabul wal ghufran, yaitu bulan yang diterima dan pengampunan. Ternyata bulan Ramadan bulan pengampunan. Makanya para ulama-ulama kalau sudah datang bulan Ramadan senangnya bukan main. Mereka menanti bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan, bulan kebajikan, bulan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan untuk umatmu. Ada apa bulan untuk umatmu? Kalau di bulan Ramadan semua kebajikan-kebajikan ada pada di bulan Ramadan. Makanya katanya para ulama-ulama, bulan Ramadan ini seperti tamu, ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Tamu besar, tamu agung. Kita kalau kedatangan tamu agung senangnya bukan main. Ada ulama senangnya bukan main. Kita aja kedatangan seorang habib dari luar negeri, kedatangan guru itu subhanallah, itu kita persiapkan segala-galanya. Yang sibuk masak, yang sibuk menyambut, yang sibuk acara, yang sibuk-sibuk dengan mobilnya, dengan kendaraan, disambut segala-galanya. Apalagi menyambut datang bulan suci, bulan yang diberikan kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di bulan Ramadan, ada apa di bulan Ramadan? Terjadi nuzulul Quran, ada puasa, ada kebajikan, ada zakat, kemudian Lailatul Idain, malam Idul Fitri. Subhanallah, ini di malam bulan Ramadan adalah malam yang saya katakan bahwasannya bukan hanya di satu malam Lailatul Qadar saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi setiap waktu di bulan Ramadan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sekali-kali kita melanggar di bulan Ramadan. Banyak ibadah kita di bulan Ramadan. Makanya kita dengan senang datangnya bulan Ramadan aja sudah mendapatkan bagian dari pahala. Man fariha bi ghurumi Ramadan. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ini baru bergembira datangnya bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama atau man shama imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Lihat, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, kemudian mengharapkan pahala, apa kata Nabi Muhammad? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosanya telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, pengampunan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita karena menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini banyak keindahan-keindahan yang harus kita laksanakan. Di antaranya salat 5 waktu. Sudah gitu berpuasa. Kemudian nanti ada yang namanya salat tahunan. Salat tahunan. Salat yang bersangkutan dengan waktu, yaitu salat tarawih. Ini salat tarawih, subhanallah. Kami menjadi imam salat tarawih. Ini kalau sudah salat tarawih, subhanallah, yang salat full banyak, apalagi salat subuh. Ini kayak begini nih salat subuh, masya Allah, yang hadir banyak, yang ngaji banyak, menunjukkan kalau masyarakat sini adalah masyarakat yang agamis. Kami tanya Habib Ridho, saya punya mertua itu salat subuh full banyak, melebihi salat Jumat. Jadi salat Jumat full, ini salat subuh sampai seperti salat Jumat. Jadi masjid seperti ini sampai ke jalan-jalan orang semua melaksanakan sholat subuh, sampai gelar karpet, sampai gelar apa? Istilahnya terpal untuk masalah sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh kami membaca doa bersama-sama. Ini sholat subuh, subhanallah, sholat subuh. Jadi mereka subhanallah antusias sekali. Dan ritual seperti ini sudah dijalani sejak berapa tahun? Sejak ratusan tahun. Dari turun-temurun sudah 4 keturunan sholat subuh berjamaah seperti ini. Kalau di Jakarta kadang-kadang, ayo ada sholat subuh gabungan. Sholat subuh gabungan, saya kaget, ada apa dengan sholat subuh gabungan?
Lah, kami kaget dengan ada salat subuh gabungan berat. Masjid itu sedikit yang salat. Tapi di sini subhanallah kita melihat pemandangan yang begitu indah. Salat subuhnya subhanallah banyak yang salat subuh. Kemudian yang ngaji subhanallah. Yang ngaji semuanya tegas. Yang ngaji tegak, semuanya matanya terbuka. Biasanya kalau sudah subuh ngaji, Masya Allah, yuta'tiru usahum. Saking akhlak, saking adabnya sama ustaz, sama kiainya, sama gurunya, saya nggak mau memandang gurunya. Yang terjadi ngorok. Jadi subhanallah, insya Allah di sini setiap subuh ada kuliah subuh, Pak ya. Ya, berbulan Ramadan untuk mengapa? Ngambil kebajikan. Subhanallah, ini Pak, kita setelah ibadah kemudian ngaji, Allah, ini pahalanya besar lagi, lebih banyak lagi, apalagi di bulan Ramadan. Nah, kemudian saya berikan wasiat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, perhatikan di bulan Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar bukan hanya 10 hari terakhir. Memang kata Rasulullah, awaluhur rahmah, 10 akhir pertama adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ausatuhu maghfirah, pertengahan 10 hari adalah maghfirah. Wa akhiruhu itqun minan nar, yang terakhir yaitu pembebasan api neraka. Jadi pertama kali sudah mendapatkan rahmat, kemudian dapat maghfirah, ampunan dari Allah, dibebaskan dari api neraka. Jadi ini kita bisa mengambil kesimpulan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, senang dengan bulan Ramadan, kemudian beribadah di bulan Ramadan, maka segala dosa-dosanya diampuni dan kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyambut datangnya bulan Ramadan, dengan mengamalkan di bulan Ramadan, duduk di bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan. Nah, kemudian memang Nabi Muhammad selalu menyatakan tantakhidul fursah, mengambil kesempatan di dalam bulan Ramadan. Katanya Rasulullah syadda mi'zarahu. Rasulullah syadda mi'zarahu. Apa? Mengencangkan sarungnya, menguatkan sarungnya, memperbagus sarungnya. Bukan maksudnya pakai sarung BHS, pakai sarung Samarinda, bukan. Atau mengencangkan sarung. Nanti dilihat hadisnya mengencangkan sarung, nanti kalau 10 hari, wah ini katanya Habib sarungnya harus dikencengin. Bukan. Bukan harus sarungnya dikencengin, dikuatkan. Bukan. Ibu-ibu jilbabnya dikencengin, mukenanya dikencengin, bukan, Bu. Jadi maksudnya apa? Kalau sudah 10 hari bersemangat, lebih menyambut lagi, karena Lailatul Qadar khairu min alfi syahr, yaitu yang sebaik-baik daripada 1000 bulan. Ini 1000 bulan katanya Habib Abdullah bin Abdul Haddad, ini melebihi dari 83 tahun. 1000 bulan 83 tahun. Jadi satu malam ini menandingi pahalanya kita 83 tahun. Subhanallah. Ini begitu banyak amalan-amalan ibadah dan malam nuzulul Quran yang diijabahi doanya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebajikan. Nah, biasanya datang pada 10 hari terakhir. Dan kemudian datang di malam-malam ganjil. Dan kemudian datang biasanya disimpulkan lagi biasa di malam 27 katanya. Lah, ini memang kebiasaan kebanyakan para ulama. Tetapi yang namanya malam Lailatul Qadar, saya wasiatkan kepada seluruh para jamaah, kami punya guru, mereka mewasiatkan, jadikanlah setiap malam bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Untuk apa? Dan kita berhusnudzon, malam ini malam Lailatul Qadar, malam ini Lailatul Qadar, malam ini Lailatul Qadar, karena kita husnudzon bila kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan-amalan yang berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Insyaallah dengan husnudzon malam Lailatul Qadar kita akan mendapatkan malam yang aslinya hakikat Lailatul Qadar. Walaupun tidak mendapatkan Lailatul Qadar, kita sudah meyakini kalau setiap malam Lailatul Qadar. Pernah Sayyidah Fatimah Zahra, Bu, ibu-ibu kenal Sayyidah Fatimah Zahra enggak? Bu, ibu-ibu kenal di mana? Ya kenal di cerita, kenal di sirah Sayyidah Fatimah Zahra. Itu Sayyidah Fatimah Zahra ini, Bu, ketika malam Lailatul Qadar dia bergembira, mengamalkan ibadah, kemudian memberikan sedekah, kemudian beramal yang begitu banyak, kemudian dia salat. Ternyata malam Lailatul Qadar datang pada malam pertama kali bulan puasa. Subhanallah.
Jadi bisa terjadi malam Lailatul Qadar ini terjadi di malam awalul lailatin min Ramadan. Awal pertama kali di bulan Ramadan. Jadi Masya Allah malam Lailatul Qadar ini banyak. Jadi maksudnya bukan banyak satu, tetapi kita menyambut kedatangannya setiap malam untuk mendapatkan kebajikan, husnudzon billah, untuk berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar apa? Kita semangat di dalam amalan ibadah kita, perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang insya Allah amal-amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam bulan Ramadan, perhatikan lagi, selain kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, banyakkanlah sedekah kita. Karena di dalam sedekah, di dalam ibadah sedekah yang di mana di situ ada zakat. Naam, zakat adalah perkara hal yang wajib. Makanya salat dengan zakat tidak pernah dipisahkan. Hakimu salat wa atuz zakah. Makanya Sayyidina Abu Bakar, beliau menyatakan di dalam hadis Rasulullah, aku tidak pisahkan antara salat dengan zakat. Aku akan perangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi zakat hukumnya adalah wajib, makanya termasuk bagian daripada arkanul Islam. Nah, setelah zakat ada sedekah. Ini sedekah pahalanya besar sekali. Di antaranya, Anda ketika di dunia sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia. Contohnya, memang kalau kita bersedekah, umpamanya ibu-ibu nih, umpamanya orang biasanya kalau sedekah itu akan digantikan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Bahkan bukan 10 kali lipat, yaitu 10 kali lipat dibalas 10 kali lipatnya lagi, 10 kali lipatnya lagi, 10 kali lipat lagi. Tiada terkira. Banyak balasan dari Allah. Umpamanya ibu-ibu ini biasa dari suami dikasih duit, pagi-pagi subuh-subuh belanja uang 100.000. Nggak banyak, cuma 100.000. Atau yang biasa kalau belanja di mall itu 300.000 uangnya. Jadi ibu-ibu nggak usah repot-repot. Kalau mau beramal sedekah yang sisa-sisa aja sudah. Yang sisa enak gak, Bu? Sisa uang masukin. Umpamanya dapat uang 300.000 dari suami, ya, belanjanya 100.000, sisanya masukin. 100.000, belanjanya 30.000, sisanya masukin. Ya, Bu? Senyum semua ibu-ibu. Beb, sisanya banyak banget. Yang penting keikhlasan kita kepada Allah. Ini di dunia sudah diberikan oleh Allah. Naam, secara matematika hitungan-hitungan memang berkurang. Tetapi matematikanya Allah tidak berkurang. Kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Bahkan melebihi. Saya sering coba ini. Saya kalau nggak punya duit, nyogok. Nyogoknya kemana? Nyogoknya sama Allah. Cari muka sama Allah. Gak apa-apa. Sama Nabi Muhammad. Gimana cari muka sama Allah? Kita ingin beramal kepada Allah. Karena Rasulullah yang menyatakan akan dibalas langsung di dunia. Saya punya uang sedikit. Wah, ini uang sedikit, cuma 200.000. Kebutuhan banyak, kebutuhan besar, kebutuhan 2 juta, 3 juta, gampang. Ambil uang 100.000, saya bagi-bagi. Cari tukang beca, cari orang-orang yang membutuhkan, kasih. Yang 2.000, yang 5.000, yang 10.000, bagikan. Subhanallah. Nanti kembalinya lebih banyak lagi. Allah berikan lebih banyak. Makanya subhanallah, di bulan Ramadan ada seorang Habib tinggalnya di Tasikmalaya. Saya pernah menghadiri. Itu bulan Ramadan. Kalau sudah bulan Ramadan, itu di bulan Ramadan, di bulan pertama dia mengeluarkan uang. Setiap para jamaah yang datang di pengajian mingguannya itu dikasih duit 50.000. Setiap orang dikasih uang 50.000. Jadi mereka ngaji karena uang. Terserah, yang ngaji karena uang kayak, yang ngaji karena pengen ngaji. Humul gom la yashbihim lisuhum. Yang niatnya baik, yang tinanya baik, tidak baik, yang niatnya karena Allah, yang niatnya karena uang, semuanya
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya. Berkat siapa? Berkat orang-orang yang soleh, berkat orang-orang yang baik. Ini adalah barakah daripada barakatul masyhad. Umpamanya ini di sini pengajian, oh tiap subuh biasanya pengajian ini cuma sedikit karena ada tamu jadinya banyak. Tapi jangan takut, semuanya dapat pahalanya, mendapat keberkahan. Yang niatnya baik, yang tidak baik, semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya barakatul masyhad. Hadis qudsi humul ghab la yashtabihim jalisuhum. Setiap umat karena mendapatkan daripada orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saya tanya, Beb, ini yang hadir banyak, Beb. Sampai Habib ini mengeluarkan uang setiap 50 juta untuk dibagi-bagikan uang. Kata dia apa? Beb, kalau mau mancing, mau dapat ikan paus, umpannya harus gede. Umpannya harus gede. Jadi kalau umpannya kecil, umpamanya saya mau nyari di Sungai Mahakam, pakai umpannya kecil, dia dapatnya kecil. Tapi umpannya yang gede, dapatnya besar. Ikannya besar, ya. Makanya lihat pedagang-pedagang amplang, wallah kerupuknya gede, masya Allah berkah. Mungkin amal-amalnya banyak. Nah, kita bisa ambil kesimpulan, orang yang umpannya gede, makanya dapatnya akan besar. Jadi banyak. Ini baru di dunia. Ini baru di dunia. Kemudian di alam kubur kita mendapatkan kebajikan yang begitu besar, dilindungi sama orang-orang yang sering beramal. Makanya kita sering beramal kepada orang-orang yang sering ke masjid, yang sering ahli ibadah. Sampai saya punya mertua, itu sholat duhur, itu sholat di belakang orang-orang tukang becak semua. 5 saf tukang becak semua. Ajib, tukang becak sholat. Karena apa? Yang tiap kali sholat dikasih apa? Dikasih nasi bungkus. Orang kan waktunya siang duhur kan lapar. Mereka tukang becak kerja, kemudian setiap duhur dibagikan nasi. Mereka sholat terserah, yang niatnya mau makan, yang penting mereka sholat sudah. Akhirnya subhanallah, saya tanya sama mertua, Beb, kok duitnya nggak habis-habis? Iya, karena omnya gede. Subhanallah. Padahal beliau nggak punya mobil, nggak punya kendaraan. Sama masyarakat nggak boleh punya mobil. Kalau beliau punya mobil, masyarakatnya cemburu. Beb, kenapa punya mobil? Nari mobil saya nggak dipakai. Kemarin kita ada acara Haul Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atas di Pekalongan. Itu beliau buat para tamu cuman bilang, insyaallah di sini jamaah semuanya naik mobil. Tolong para jamaah yang ingin mendaftarkan mobilnya dipakai oleh para tamu silakan. Subhanallah, yang daftar melebihi limit 200 mobil. Itu 200 mobil parkir di depan rumah, yang kepake cuma 100 mobil. Subhanallah. Ini mobil mulai dari mobil yang paling istimewa sampai mobil yang biasa. Semuanya kan mobil-mobil bagus semua. Ada apa? Ternyata ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kebajikan oleh Allah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini balasan Allah. Langsung kontan di dunia, di alam kubur. Di akhirat lebih lagi. Di akhirat dicari sama orang yang ahli ibadah. Ketika kita mendapatkan hisab, naudzubillah min dzalik, sebentar ya Allah, saya minta pertanggungjawaban. Ini orang yang membantu saya, yang memberikan amalan kepada saya, memberikan kebajikan kepada saya, yang menolong saya ketika saya sulit. Tolong ya Allah, jangan dimasukkan surga, jangan dimasukkan api neraka, masukkan ke dalam surga bisyafaati, dengan syafaatku. Allah mendapat syafaat dari orang-orang yang baik, orang-orang yang beramal soleh. Makanya subhanallah, saya melihat ini pemandangan sangat indah, ibu-ibu subhanallah yang menjadi jamaah, kemudian yang sibuk, yang jadi panitia. Subhanallah, ini bagian yang terbaik, bagian yang terbesar untuk mengajarkan kepada putra dan putri kita. Dan kemudian tolong perhatikan buat ibu-ibu, karena kebaikan suatu bangsa, kebaikan suatu kota tergantung bagaimana ibu-ibunya. Katanya orang Jakarta, tergantung bagaimana emak-emaknya. Semua yang mengatur ibu-ibu, yang meremot ibu-ibu, bangun tidur yang bangun suami ibu, kemudian yang masak air ibu-ibu, yang nyapu ibu-ibu, yang masak ibu-ibu, yang belanja ibu-ibu, kemudian yang masak ibu-ibu, yang nganterin anak, sampai semuanya kebanyakan ibu-ibu. Makanya banyak orang-orang besar
Banyak orang-orang besar ternyata di belakangnya ada seorang wanita yang hebat. Likulli rajulin 'azim wara'ahu imra'atun 'azimah. Setiap kali ada orang hebat, orang besar, di belakangnya ada seorang wanita. Siapa? Baik seorang ibunda atau seorang istri. Makanya ibu-ibu tolong anak-anak dibawa ke masjid, ajarkan ke masjid, kenalkan masjid. Anak-anak jangan dilarang, karena mereka anak-anak adalah bagian daripada mustakbal. Anak-anak bagian dari masa depan. Tetapi kalau memang ribut, Habib, anak-anak bikin ribut, tolong anak-anak jangan dilarang tetapi diarahkan. Jangan dilarang tetapi diarahkan. Jangan sampai anak ini benci dengan masjid karena diomelin, karena berisik diomelin, diusir. Akhirnya ini anak nggak bakal mau masuk masjid lagi. Tetapi harus diarahkan. Tolong anak-anak jangan berisik. Tolong anak-anak silakan sholat dengan lebih baik. Dan kemudian kerjasama ibu-ibu. Karena anak-anak biasanya sebelum rakaat yang dandanin ibu-ibu. Nah nanti ibu-ibu sampaikan, tolong jangan berisik, jangan main, sholat yang khusyuk. Doakan anak tersebut biar menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, anak yang taat kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, yang menghormati para ulama, anak yang birrul walidain. Subhanallah, ini di bulan Ramadan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini subhanallah, ini sudah lebih daripada isyrak ini. Betul, sudah melebihi isyrak. Tetapi subhanallah, semuanya matanya melek, nggak ada yang ngantuk ini. Menunjukkan kalau masyarakat di sini biasa ngaji, sudah sering ngaji. Saya kadang-kadang masuk ke masjid, masya Allah, yang mau ngaji banyak, masya Allah. Baru ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, baru selesai mukadimah, para bapak-bapak, ibu-ibu, subhanallah, yang melek matanya cuma 5 orang. Ini subhanallah, yang melek semuanya, semuanya bergembira, semuanya datang menyambut. Insyaallah datangnya bulan Ramadan, kita menyambut datang bulan Ramadan, kita mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma waj'al mustama'na hadha misal marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min asy-syakiyyin wa la mahruma. Allahumma la tada' fi maqamina hadha wa fi masjidina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maradan illa shafaita wa la hajatan illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma inni nas'aluka min hadhihi ni'mati tamamaha ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن الأمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام عامه ومن الفضل عاقبه. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. رب اغفر لي ولوالدي. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala